Bayangkan suasana Indonesia di awal era reformasi. Politik sedang bergejolak, rakyat menuntut perubahan dan harapan. Akhirnya, lahirlah seorang pemimpin yang begitu besar. Ia adalah Megawati Soekarno Putri. Dia adalah putri sulung proklamator Bung Karno. Namanya yang syarat dan makna membawa warisan sejarah sekaligus beban politik yang tidak ringan. Megawati lahir pada tanggal 23 Januari 1947 di Yogyakarta. Saat ayahnya Insinyur Soekarno baru saja memimpin Indonesia sebagai presiden pertama. Ibunya Fatmawati adalah perempuan yang tangguh menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan saat proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Dari kedua orang tua inilah Megawati mewarisi semangat nasionalisme dan keberanian. Masa kecil Megawati dihabiskan di Istana Negara, hidup dalam sorotan publik sejak dini. Namun, meskipun demikian, di pusat kekuasaan, Megawati tumbuh dengan kehidupan yang cukup sederhana. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dan menengahnya di Jakarta, lalu sempat menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Fakultas Psikolog Universitas Indonesia, meskipun tidak sampai lulus. Perjalanan politik yang tidak mudah. Awalnya, Megawati tidak langsung terjun ke dunia politik. Ia lebih dikenal sebagai ibu rumah tangga yang mendukung karir suaminya. Namun, panggilan sejarah datang di akhir 1980-an ketika PDI atau Partai Demokrasi Indonesia tengah mencari figur baru. Karisma Bung Karno melekat kuat pada Megawati dan rakyat mulai melihatnya sebagai simbol harapan baru. Pada tahun 1987, ia menjadi anggota DPR dan fraksi PDI. Karir politiknya meroket pada tahun 1993 ketika di tengah tekanan rezim Orde Baru. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres di Surabaya. Namun, langkahnya tidak mulus. Pemerintah saat itu mencoba menjatuhkan melalui Kongres Medan pada tahun 1996 yang memunculkan dualisme kepemimpinan. Peristiwa itu memicu kerusuhan pada tanggal 27 Juli 1996 yang justru semakin mengangkat popularitasnya di mata rakyat. Setelah PDI diambil oleh pihak yang pro pemerintah, Megawati dan pendukungnya mendirikan Partai Demokrasi Indonesia atau Perjuangan PDIP. Dalam pemilu 1999, PDIP menjadi pemenang dengan suara yang terbanyak. Namun, dalam pemilihan presiden di MPR, Megawati kalah dengan Abdul Rahman Al-Wahid atau Gus Dur. Tak menyerah, Megawati tetap setia menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden hingga pada Juli 2001 melalui sidang istimewa MPR, Gus Dur diberhentikan dan Megawati resmi menjadi presiden kelima Republik Indonesia sekaligus presiden perempuan pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Kepemimpinan Megawati berlangsung di masa yang penuh tantangan, krisis ekonomi pasca Orde Baru, masalah separatisme di Aceh dan Papua, serta ancaman terorisme setelah terjadi di bom Bali pada tahun 2002. Meski sering dikritik karena gaya kepemimpinannya yang tenang dan cenderung yang diam, banyak menilai Megawati mampu menjaga stabilitas negara di tengah situasi yang rapuh. Motivasi terbesar Megawati adalah meneruskan perjuangan ayahnya. Ia sering mengatakan bahwa tugasnya adalah menjaga NKRI tetap utuh dan berdiri di atas Pancasila. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pentingnya kemandirian bangsa, terutama dalam sektor pangan dan energi. Meski sering dilawan oleh politik, Megawati tetap konsisten dengan sikapnya, tidak mudah terpancing emosi, fokus pada prinsip dan percaya bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Megawati menikah 3 kali. Pernikahannya pertama dengan Letnan I Surindro
Suparjo berakhir setelah suaminya gugur dalam kecelakaan pesawat. Pernikahan keduanya dengan Bambang Trihatmojo juga berakhir sebelum akhirnya menikah dengan Taufik Kiamas yang kemudian menjadi ketua MPR. Dari pernikahan tersebut, ia dikaruniai beberapa anak, termasuk Puan Maharani yang kini menjadi ketua DPR. Meski tidak lagi menjadi presiden, Megawati tetap aktif memimpin PDIP. Di bawah kepemimpinannya, partai ini mengusung Joko Widodo hingga berhasil memenangkan Pilpres 2014 dan 2019. Hal ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai kingmaker dalam politik Indonesia. Megawati bukan hanya dikenal sebagai simbol perjuangan perempuan di politik Indonesia, tetapi juga sebagai figur yang mampu mempertahankan relevansi politik selama lebih daripada dekade. Ia membuktikan bahwa meskipun lahir dari keluarga besar politik, keberhasilannya tetap memerlukan kesabaran, konsistensi, dan keberanian menghadapi tekanan. Kisah Megawati adalah kisah tentang warisan sejarah, perjuangan tanpa henti, dan dedikasi untuk negeri. Dari istana negara di masa kecil, ke kursi presiden, hingga menjadi pemimpin partai terbesar di Indonesia. Perjalanannya hidup adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya diwariskan, tetapi juga harus diperjuangkan. Seperti kata Megawati, "Saya bukan hanya anak Bung Karno, saya juga adalah anak bangsa ini dan tugas saya adalah menjaganya." Perjalanan Megawati adalah gambaran yang nyata bahwa politik bukan sekadar soal perebutan kekuasaan, melainkan juga soal kesetiaan pada cita-cita. Dalam setiap langkahnya, ia membawa pesan bahwa kepemimpinan sejati tidak bisa diukur dari seberapa keras seseorang berbicara, tetapi dari seberapa teguh ia bertahan di tengah badai. Banyak yang menilai gaya kepemimpinan Megawati terkesan lamban dan hati-hati. Namun, justru dari sikap itu, ia mengajarkan bahwa keputusan besar membutuhkan pertimbangan yang mendalam, bukan hanya respon cepat yang kadang mengabaikan dampak jangka panjang, yang menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin perempuan bukanlah meniru gaya laki-laki, melainkan menjadi diri sendiri dengan keyakinan yang penuh. Warisan terbesar Megawati bukan pada jabatan presiden yang pernah ia emban atau kemenangannya partai yang ia pimpin, melainkan pada keyakinan bahwa Indonesia harus selalu berdiri di atas kaki sendiri,